Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan mengenai penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Pentita Junika. Selanjutnya ada Elsa Sania. Dan selanjutnya ada Septiawati Dewi. Baik, langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama ada pengertian pembelajaran terpadu. Adalah suatu konsep yang merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan keterkaitan tema atau materi pembelajaran dalam satu bidang atau dalam beberapa bidang studi dengan maksud memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran terpadu. Itu ada dua. Yang pertama ada integratif internal, yaitu keterkaitan yang terjadi antara bahan pelajaran itu sendiri. Misalnya pada waktu pelajaran bahasa dengan fokus menulis, kita bisa mengaitkan dengan pembaca dan mendengarkannya juga. Selanjutnya ada integratif eksternal, yaitu keterkaitan antara bidang studi yang satu dengan bidang yang lainnya. Misalnya bidang studi bahasa dengan sains, dengan tema lingkungan, maka kita bisa meminta siswa membuat karangan atau puisi dengan banjir untuk pelajaran bahasa, dan untuk pelajaran sainsnya kita bisa menghubungkan dengan reboisasi atau bisa juga pencemaran sungai. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran terpadu. Ini ada 5 kelebihan. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan yang dipilih sesuai dengan bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan berpikir anak. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak. Selanjutnya, beberapa persyaratan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Ada 3. Yang pertama, kemampuan profesional guru dalam mengantisipasi pemanfaatan berbagai kemungkinan, arahan pengait konseptual, inti atau antar bidang studi. Yang kedua, penguasaan materi dan metodologi terhadap bidang-bidang studi yang perlu dikaitkan. Yang ketiga, wawasan kependidikan yang membuat guru mampu memanfaatkan setiap kemungkinan dan tindakannya untuk memberikan urutan nyata bagi tercapainya tujuan pendidikan pengiring. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran terpadu. Yang pertama ada memusatkan perhatian peserta didik mudah pada suatu tema materi yang jelas. Yang kedua, mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, memudahkan guru dalam mempersiapkan dan menyajikan bahan ajar yang efektif. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran terpadu. Prinsip penggalian tema. Yang pertama ada tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak bidang studi. Yang kedua, tema harus bermakna, maksudnya ialah bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga ada
tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu mewadah sebagian besar minat anak. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Dan yang keenam, ada tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Selanjutnya ada prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu. Guru hendaknya jangan menjadi single actor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Lalu ada pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Lalu ada guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ada prinsip evaluasi. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam kontrak. Lalu, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Selanjutnya ada prinsip reaksi. Dampak pengiring yang penting bagi pelaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap reaksi siswa dalam semua event yang tidak diarahkan ke aspek yang sempit-sempit, namun ke suatu satuan utuh yang bermakna. Pembelajaran terpadu kemungkinan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiring. Selanjutnya, ya. Baik, selanjutnya ada implikasi pembelajaran terpadu. Yang pertama, untuk guru, guru harus kreatif dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi peserta didik, memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Kemudian, pada peserta didik. Peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara individual, pasangan, kelompok kecil atau klasikal, dan mengikuti secara aktif kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Lalu ada sarana-prasarana, sumber belajar, dan media. Yang pertama, memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar, memanfaatkan berbagai sumber belajar, mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, ada implementasi pembelajaran terpadu. Implementasi pembelajaran terpadu secara spontan. Pembelajaran terpadu yang dilaksanakan secara spontan memiliki karakteristik yang mirip dengan kegiatan belajar mengajar yang mengikuti kurikulum yang isinya masih terkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran. Karena sifatnya yang spontan, tentu tidak perlu dijadwalkan secara khusus. Walaupun demikian, guru tetap harus merencanakan keterkaitan konseptual intra dan atau antara mata pelajaran. Contohnya, bentuk implementasi pembelajaran guru yang berlangsung secara spontan adalah sebagai berikut.
Seorang guru IPA akan membahas pokok bahan air yang maksud memperpadukan pokok bahasan lain dalam IPA dan pokok bahasan yang relevan dalam mata pelajaran yang lain. Untuk keperluan ini, sebelum pokok bahasan itu disajikan guru harus merencanakan dan menentukan keterkaitan konseptual inter dan antar mata pelajaran tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, perencanaan tadi akan muncul seolah-olah secara spontan. Selanjutnya, ada implementasi pembelajaran terpadu dalam bentuk hari terpadu. Bentuk-bentuk implementasi pembelajaran terpadu dalam hari terpadu diawali dengan kegiatan pengelolaan kelas dan penyusunan jadwal kegiatan untuk hari terpadu itu. Kegiatan pengelolaan kelas ini meliputi penyiapan pojok-pojok kegiatan belajar, alat-alat manipulatif, media cetak, dan peralatan lain yang perlu dan dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran terpadu. Beberapa contoh kegiatan belajar pada hari terpadu adalah belajar kata-kata sukar dari bacaan di pojok kegiatan belajar bahasa, belajar penjumlahan dan pengurangan di pojok matematika, belajar makanan makhluk hidup di pojok IPA, belajar model-model rumah di pojok IPS, dan belajar membuat hiasan di pojok kesenian. Karena sifat pembelajarannya yang sepenuhnya belum terpadu, maka kegiatan refleksi menjadi sangat penting dilaksanakan untuk membantu murid menemukan keterkaitan konseptual intra dan mata pelajaran. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran terpadu yang bertolak dari tema. Implementasi pembelajaran terpadu yang bertolak dari tema menuntut dilakukannya pengorganisasian kegiatan yang lebih terstruktur. Pengorganisasian yang dimaksud menunjuk pada tingkat perencanaan kegiatan yang mencakup penentuan tema dengan mempertimbangkan alat, bahan, dan sumber yang tersedia, jenis kegiatan yang akan dilakukan, serta cara guru membantu murid untuk memilih dan menentukan tema yang akan dipelajari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.